Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar umum perkawinan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Rikan Selva, MPM 54, dan teman saya Andiko Sanjaya, MPM 53. Pengertian perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul. Ahad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-damu artinya berkumpul. Makna nikah zawaj bisa diartikan dengan ahdu al-tawij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan waj'u al-zaujah bermakna menyetubuhi istri. Sikap agama Islam terhadap perkawinan. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. Hukum melakukan perkawinan. Hukum perkawinan terdiri dari 5 macam sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut. 1. Wajib. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Sunnah. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melakukannya dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan. Tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Haram. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya. Apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya, dengan demikian perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zalim. Dan Islam melarang berbuat zalim kepada siapapun. Makruh. Perkawinan menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materi, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Mubah. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Tujuan perkawinan. 1. Ialah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan zina seperti yang sudah kita ketahui oleh banyak orang bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita bisa menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih. Yang keempat, menyempurnakan separuh agama. Dengan kata lain, menikah bisa menambahkan pahala seorang hamba. Dan dalam hal ini, menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya, seperti yang diungkapkan oleh para ulama bahwa pada umumnya rusaknya suatu agama seorang sering berasal dari kemaluan dan perutnya, yaitu dengan melakukan perzinaan. 5. Mendapatkan keturunan. Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan
dapat menjadi penerus keluarga. Yang keenam, untuk membangun keluarga yang bahagia, bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan napas terakhir. Prinsip-prinsip perkawinan. Yang pertama, prinsip Mitsahan Goliza atau komitmen suci. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena yakin bahwa apa yang dimanfaatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Istri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Suami istri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janji inilah yang dimaksud dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janjilah dimaksud dalam Al-Quran dengan Mitsahan Goliza. Istilah itu dapat dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian yang teguh. Dilihat dari Quran surat An-Nisa ayat 21. Yang kedua, prinsip mawaddah warohmah, cinta dan kasih yang tak bertepi. Mawaddah secara bahasa seperti cinta kasih, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. Mawaddah juga dapat menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, prinsip muasyarah bil ma'ruf atau perilaku santun dan beradab. Prinsip muasyarah bil ma'ruf ini paling banyak dituntut dalam relasi seksual di antara suami istri. Hubungan seksual di antara suami istri merupakan kenikmatan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Rukun dan syarat sah perkawinan. Dalam buku fikih Islam lengkap karangan Syaifullah Al-Aziz telah diterangkan mengenai rukun dan syarat pernikahan, yaitu 1. Rukun nikah, diantaranya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Yang kedua, syarat nikah. Syarat-syarat bagi pengantin laki-laki. Yang pertama, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam haji atau umroh, Islam apabila kawin dengan perumpamaan Islam. Syarat-syarat pengantin bagi perempuan. Yang pertama, bukan perempuan yang dalam iddah. Yang kedua, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim. Yang keempat, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang kelima, bukan perempuan. Yang terakhir, hikmah perkawinan. Yang pertama adalah sehat. Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan, sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual atau free sex dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor. Yang kedua, motivator. Kerja keras. Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai-santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab ketika akan dan sesudah menikah, menjadi terpacu untuk bekerja karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Yang ketiga, bebas fitnah. Fitnah di sini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara, atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi